Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, Yesus Putramu telah kau urapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kami dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama di kau dan dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, misi utama Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia begitu jelas bahwa ia memanggil orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita supaya memperoleh keselamatan, memperoleh berkat kesejahteraan dan kehidupan. Itulah misi utama Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita ini manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Namun seringkali kita tidak mengenal kesalahan dan dosa kita sendiri atau merasa tidak nyaman kalau kita harus mengakui kesalahan dan dosa itu. Kita lebih suka untuk melihat kesalahan dan dosa orang lain yang lebih mudah untuk diingat, lebih sering untuk dijadikan bahan pembicaraan, dan juga lebih mudah menilai orang lain dari segala kekurangan mereka daripada mengakui bahwa kita juga memiliki kekurangan. Kalau kita memiliki kekurangan, memiliki dosa-dosa, tentu kita tidak pantas untuk diselamatkan, karena sebenarnya kita ini juga orang-orang yang sakit, orang yang memerlukan pertolongan. Tuhan Yesus mengajari kita semua untuk pertama-tama memiliki misi penyelamatan. Artinya apa? Kalau kita ini berdosa, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, membuka hatinya agar diselamatkan, agar dipanggilnya, karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berdosa, tetapi justru memanggil dan mengajak untuk bertobat dan kembali. Setelah kita membuka hati kepada Tuhan, marilah kita juga memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, yang mau melihat bahwa kesalahan orang lain bukan untuk dijadikan bahan agar kita ini menjadi lebih benar daripada orang lain, ataupun kita semakin menjerumuskan orang itu, tetapi justru membuka hati kita untuk mau mendekatinya, untuk mau mengajaknya kembali kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, marilah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang datang ke dunia bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa, menyelamatkan orang yang sakit, yang kekurangan, yang menderita dan berdosa. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan banyak sekali abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk
membuka hati kepada Kristus agar diselamatkan dari dosa-dosa kita dan terlibat di dalam karya penyelamatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.